Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai PPh pasal 24. Pertama, kami akan memperkenalkan diri. Saya Nidi Prasetyo, 4031. Saya Nindi Ferinda Milenia, NIM 4009. Saya Sulastri, NIM 4012. Saya Fania, NIM 4063. Baik, next. Yang pertama ada pendahuluan. Pajak penghasilan pasal 24 merupakan pajak yang terutang atau dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan maksudnya adalah untuk menghindari pajak berganda, tetapi jumlah yang dikreditkan tidak melebihi perhitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang yang pajak penghasilan. Ketentuan pasal 24 ini mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang harus dibayarkan atau terutang di luar negeri, yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Next. Permohonan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak luar negeri, wajib pajak wajib menyampaikan permohonan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan melampirkan yang pertama adalah laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua ada fotokopi surat pemberitahuan pajak atau tax return yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga ada dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Permohonan pengkreditan tersebut harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian surat pemberitahuan tentang pajak. Next. Perlakuan perpajakan dan penentuan sumber penghasilan. Pajak penghasilan yang harus dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia hanya pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Next. Dalam menghitung batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan oleh yang pertama ada penghasilan dari saham atau sekuritas lainnya, serta keuntungan dari penglihatan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan. Yang kedua ada penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada. Yang ketiga ada penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta tidak bergerak adalah negara tempat harta tersebut terletak. Yang keempat ada penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut, bertempat kedudukan atau berada. Next. Yang kelima ada penghasilan bentuk usaha tetap pada negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan. Yang keenam ada penghasilan dari penghasilan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi pertambangan berada. Yang ketujuh ada keuntungan karena pengalihan harta tetap adalah negara harta tetap berada. Yang terakhir ada keuntungan karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nindi. Baik, terima kasih kepada Andi Dio. Saya akan melanjutkan mengenai penggabungan penghasilan. Untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang atau seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, maka seluruh penghasilan wajib pajak tersebut digabungkan. Penggabungan penghasilan yang berasal dari luar negeri dilakukan untuk yang pertama, penghasilan dari usaha yaitu dilakukan dalam tahun pajak diperolehnya penghasilan tersebut. Yang kedua, penghasilan lainnya yaitu dilakukan dalam tahun pajak diterimanya penghasilan tersebut. Yang ketiga, penghasilan berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu dilakukan dalam tahun pajak pada saat perolehan dividen tersebut ditetapkan sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan. Saat penggabungan penghasilan, apabila dalam penghasilan kena pajak ternyata terdapat penghasilan yang berasal dari luar negeri, maka penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Pengkreditan pajak tersebut dilakukan dalam tahun pajak digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia. Tata cara perhitungan kredit pajak luar negeri. Ketentuan mengenai jumlah pajak luar negeri yang boleh dikreditkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, jumlah kredit pajak yang besarnya paling tinggi sama dengan jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi jumlah tertentu. Yang kedua,
jumlah tertentu yang disebutkan di poin pertama dihitung menurut perbandingan antara penghasilan luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak. Paling tinggi sama dengan pajak yang terutang atas penghasilan kena pajak dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Yang ketiga, kemungkinan penghasilan dari luar negeri tersebut berasal dari beberapa negara. Maka perhitungan kredit pajak dilakukan untuk masing-masing negara. Yang keempat, penghasilan kena pajak yang digunakan sebagai perbandingan yang dijelaskan di poin kedua tidak termasuk penghasilan yang dikenakan pajak yang bersifat final yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak Penghasilan tentang penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, yaitu diatur dengan peraturan pemerintah dan atau penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kelima, apabila ternyata pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri melebihi jumlah kredit pajak yang diperkenankan, atas kelebihan tersebut tidaklah dapat diperhitungkan dengan pajak penghasilan yang terutang tahun berikutnya. Maka kelebihan tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan dan tidak dapat dimintakan restitusi atau pengembalian. Perhitungan kredit pajak luar negeri wajib pajak badan. Di sini ada contoh soal yaitu PT Abadi di Jakarta memperoleh penghasilan itu dalam tahun 2016 sebagai berikut. Penghasilan luar negeri sebesar 1 miliar, penghasilan penghasilan dalam negeri sebesar 1 miliar, dan penghasilan luar negeri sebesar 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%. Cara perhitungannya yang pertama, penghasilan luar negeri dengan penghasilan dalam negeri dijumlah, yaitu sebesar 2 miliar, menghasilkan jumlah penghasilan neto. Lalu, di poin kedua, apabila jumlah penghasilan neto sama dengan penghasilan kena pajak, maka sesuai dengan tarif pasal 17, pajak penghasilan yang terutang adalah 25% dikali 2 miliar sama dengan 500 juta. 2 miliarnya ini didapat dari poin pertama. Lalu, batas maksimum kredit pajak luar negeri adalah 1 miliar dibagi 2 miliar dikali dengan 500 juta. Hasilnya 250 juta. Karena batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar 250 juta, lebih besar dari jumlah pajak luar negeri yang terutang atau dibayar di luar negeri, yaitu sebesar 200 juta. 200 juta ini didapat dari penghasilan luar negeri, yaitu sebesar 1 miliar dikali dengan 20%. Maka jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan sebesar 200 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fania. Terima kasih kepada Nindi. Saya akan menjelaskan tentang penghitungan kredit pajak luar negeri wajib pajak orang pribadi. Seperti pada contoh penghitungan kredit pajak luar negeri wajib pajak badan, apabila penghasilan tersebut diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi, untuk menghitung penghasilan kena pajak harus dikurangi terlebih dahulu dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Oleh karena itu, penghitungan pajak penghasilan pasal 24 menjadi sebagai berikut. Penghasilan itu dalam negeri 1 miliar, PTKP-nya sebesar 36 juta, penghasilan itu dalam negeri menjadi 964 juta. Penghasilan itu luar negeri sebesar 1 miliar, penghasilan kena pajak menjadi sebesar 1 miliar 964 juta. Pajak penghasilan terutang sesuai tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, 5% dikali 50 juta sama dengan 2.500.000, 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta, 25% dikali 250 juta sama dengan 62.500.000, 30% dikali 1.464 juta 700.000 sama dengan 439.200.000. Totalnya 534 juta 200.000. Batas maksimum kredit pajak luar negeri 1 miliar dibagi 1 miliar 975 juta 700.000 dikali 534 juta 200.000 sama dengan 271 juta 925.926. Pajak yang terutang dari luar negeri 200 juta ternyata masih lebih kecil dibanding batas maksimumnya 271.995.926. Oleh karena itu, jumlah kredit pajak luar negeri pasal 24 yang diperkenankan adalah 200 juta. Yang selanjutnya, kerugian dalam negeri. PT Tukumin Indah Jakarta memperoleh penghasilan itu dalam tahun 2016 sebagai berikut. Penghasilan dari usaha di luar negeri 1 miliar, rugi usaha di dalam negeri 200 juta, pajak atas penghasilan di luar negeri misalnya 40% sebesar 400 juta.
Penghitungan maksimum kredit pajak luar negeri serta pajak berutang adalah sebagai berikut. Yang pertama, penghasilan dari usaha di luar negeri 1 miliar, rugi usaha di dalam negeri 200 juta. Jumlah penghasilan itu yaitu 200 juta. Apabila jumlah penghasilan itu sama dengan penghasilan kena pajak, maka sesuai dengan tarif pasal 17 UU pajak penghasilan berutang yaitu sebesar 25% dikali 800 juta sama dengan 200 juta. Batas maksimum kredit pajak luar negeri 1 miliar dibagi 800 juta dikalikan 200 juta sama dengan 250 juta. Oleh karena pajak yang dibayar di luar negeri 400 juta dan batas maksimum kredit pajak luar negeri yang dapat dikreditkan 250 juta masih lebih besar dari jumlah pajak yang berutang 200 juta, maka pajak yang dibayar di luar negeri adalah 200 juta. Penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, jumlah maksimum kredit pajak di luar negeri dihitung untuk masing-masing negara dengan menerapkan cara penghitungan di atas. Contohnya, PT LS Jakarta dalam tahun 2016 memperoleh penghasilan itu sebagai berikut. Penghasilan dari luar negeri 2 miliar, penghasilan dari Singapura dengan tarif pajak 40% 1 miliar, penghasilan dari Malaysia dengan tarif pajak 30% 2 miliar. Jumlah penghasilan itu yaitu 5 miliar. Apabila penghasilan itu sama dengan penghasilan kena pajak, maka besarnya pajak penghasilan yang terutang menurut tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Malaysia sebesar 25% dikali 5 miliar, sama dengan 1 miliar 250 juta. Batas maksimum kredit pajak luar negeri untuk setiap negara. Yang pertama untuk Singapura, 1 miliar dibagi 5 miliar dikali 1 miliar 250 juta, sama dengan 250 juta. Pajak yang terutang di luar negeri sudah 400 juta. Batas maksimum yang dapat dikreditkan adalah 250 juta. Untuk kedua, untuk Malaysia 2 miliar dibagi 5 miliar kali 1 miliar 250 juta sama dengan 500 juta. Pajak yang turun di luar negeri 900 juta, sehingga jumlah kredit pajak yang diperkenalkan adalah 500 juta. Jumlah kredit pajak luar negeri 250 juta ditambah 500 juta sama dengan 750 juta. Kerugian di luar negeri. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia atau dalam negeri. Contohnya, PT Batavia di Jakarta memperoleh penghasilan itu dalam tahun 2016 sebagai berikut. Di Singapura memperoleh penghasilan 1 miliar dengan tarif pajak sebesar 40%. Di Malaysia memperoleh penghasilan 3 miliar dengan tarif pajak sebesar 30%. Di Filipina menderita kerugian 2 miliar 500 juta, penghasilan usaha di dalam negeri 4 miliar. Penghitungan kredit pajak luar negeri adalah sebagai berikut. Penghasilan luar negeri yang pertama laba di Singapura 1 miliar, laba di Malaysia 3 miliar, rugi di Filipina tidak ada, jumlah penghasilan luar negeri 4 miliar, penghasilan dalam negeri 4 miliar, jumlah penghasilan itu 8 miliar. PPh terutang menurut tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 25% dikali 8 miliar sama dengan 2 miliar. Batas maksimum kredit pajak luar negeri masing-masing negara. Yang pertama untuk Singapura 1 miliar dibagi 8 miliar kali 2 miliar sama dengan 250 juta. Pajak yang diterutang di Singapura 400 juta. Namun maksimum pajak yang dapat dikreditkan hanya sebesar 250 juta. Maka kredit pajak luar negeri yang diperkenankan sebesar 250 juta. Yang kedua untuk Malaysia 3 miliar dibagi 8 miliar dikali 2 miliar sama dengan 250 juta. Pajak yang diterutang di Malaysia sebesar 900 juta. Ternyata masih lebih besar dibanding batas maksimumnya yaitu 750 juta. Oleh karena itu jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan sebesar 750 juta. Jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan sebesar 250 juta ditambah 250 juta sama dengan 1 miliar. Dalam contoh penghitungan di atas tampak dengan jelas bahwa kerugian yang diderita di luar negeri yaitu Filipina sebesar 2 miliar 500 juta tidak boleh digabungkan atau dikompensasikan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lastri. Baik, terima kasih. Penghasilan wajib pajak dikenakan pajak bersifat final. Mengacu pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak, penghasilan mengatur objek pajak yang pengenaan tersendiri atau diatur dengan peraturan pemerintah. Penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final tidak digabungkan dengan penghasilan teratur lainnya. Contoh, PT Jayakarta memperoleh penghasilan tahun 2016 yang terdiri atas 1. Penghasilan dari Tiongkok sebesar 2 miliar dengan tarif pajak 30%. 2. Penghasilan dalam negeri sebesar 3 miliar 500 juta. Penghasilan dalam negeri ini termasuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Pajak penghasilan sebesar 500 juta.
Penghitungan kredit pajak luar negeri. 1. Penghasilan dari luar negeri, yaitu penghasilan dari Tiongkok sebesar 2 miliar. Yang kedua, penghasilan dari dalam negeri sebesar 3 miliar 500 juta, dikurangi dengan koreksi pasal 4 ayat 2 sebesar 500 juta, menghasilkan 3 miliar, lalu dijumlahkan dengan penghasilan dari Tiongkok, yang kemudian menghasilkan total penghasilan neto sebesar 5 miliar. PPh terutang 25% dikali 5 miliar sama dengan 1 miliar 250 juta. Batas maksimum kredit pajak luar negeri sebesar 2 miliar dibagi 5 miliar dikali 1 miliar 250 juta sama dengan 500 juta. Pajak yang terutang di Tiongkok sebesar 30% dikali 2 miliar sama dengan 600 juta. Pengurangan pengembalian kredit pajak luar negeri. Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam penjelasan pasal 24 ayat 5 Undang-Undang Pajak Penghasilan apabila terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri sehingga pajak yang dapat dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari besarnya perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri pada tahun pengurangan atau pengembalian dilakukan. Contohnya adalah dalam tahun 2016, wajib pajak mendapatkan pengurangan pajak atas penghasilan luar negeri tahun pajak 2015 sebesar 3 juta, yang semula telah termasuk dalam jumlah pajak yang dikreditkan terhadap pajak yang terutang untuk tahun pajak 2016. Maka jumlah sebesar 33 juta tersebut ditambahkan pada pajak yang terutang dalam tahun pajak 2016. Perubahan besarnya penghasilan luar negeri. Dalam perubahan besarnya penghasilan yang berasal dari luar negeri, wajib pajak harus melakukan pembetulan surat pemberitahuan tahunan untuk tahun pajak yang bersangkutan dengan melampirkan dokumen yang berkenaan dengan perubahan tersebut. Apabila akibat pembetulan tersebut terjadi koreksi fiskal di luar negeri yang menyebabkan adanya tambahan penghasilan yang mengakibatkan pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri lebih besar daripada yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan, sehingga pajak luar negeri kurang dibayar, maka terdapat kemungkinan pajak penghasilan di Indonesia juga kurang dibayar. Sepanjang koreksi fiskal di luar negeri tersebut dilaporkan sendiri oleh wajib pajak melalui pembetulan surat pemberitahuan tahunan, maka atas kekurangan tersebut tidak dikenakan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 2 Undang-Undang KUP. Apabila koreksi fiskal di luar negeri menyebabkan penghasilan dan pajak atas penghasilan yang terutang di luar negeri lebih kecil dari yang dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan, sehingga pajak di luar negeri lebih dibayar, maka hal ini akan mengakibatkan pajak penghasilan yang terutang di Indonesia juga menjadi lebih kecil, sehingga pajak penghasilan menjadi lebih dibayar. Atas kelebihan bayar pajak tersebut dapat dikembalikan kepada wajib pajak setelah diperhitungkan dengan utang lainnya. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Andi Dio selaku moderator. Sekian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.